Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renito Adam dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul puasa. Hakikat puasa. Puasa atau saum menurut bahasa yaitu al-imsak atau menahan diri. Adapun pengertian menurut syar'i yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hal lainnya dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Hakikat puasa terdapat dalam perintah berpuasa di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazi min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini mengandung banyak makna dan pelajaran mengenai pelaksanaan puasa Ramadan. Hakikat puasa pada ayat ini menjelaskan bahwa tiap-tiap orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa semata-mata hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Jaya Purnomo, NIM 1902010026. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa? 1. Memperoleh ketakwaan. Kewajiban manusia hidup di dunia ini adalah untuk menimba ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal ini yang akan mengantarkan manusia memperoleh ketakwaan yang diberikan olehnya. Ketakwaan tentunya akan membawa kita ke surga terbaik Allah di hari akhir nanti. 2. Mencegah dari perbuatan mungkar. Maksiat, zina, sombong merupakan contoh dari sebagian perbuatan mungkar yang sebaiknya kita jauhi. Melaksanakan puasa sebelum penuh di bulan yang suci tentu akan berdampak positif baik untuk fisik maupun jiwa kita. Untuk itu, lakukanlah puasa sebagaimana ia telah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 183-187. 3. Mempersempit ruang gerak setan. Telah kita ketahui bahwa seringkali masuk dan berjalan melalui pembuluh darah kita yang menyebabkan penyakit-penyakit tertentu seperti darah tinggi, serangan jantung, bahkan stroke. Itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa sebagai pelancar peredaran darah dan mempersempit ruang gerak setan di tubuh kita. Tujuan dan fungsi puasa. 1. Tujuan puasa adalah untuk menahan nafsu dari berbagai syahwat hingga ia siap mencari sesuatu yang menjadi puncak kebahagiaannya, menerima sesuatu yang menyucikannya yang di dalamnya terdapat kehidupan yang abadi, mematahkan permusuhan nafsu terhadap lapar dan dahaga serta mengingatkannya dengan keadaan orang yang menderita kelaparan di antara orang-orang miskin, menyempitkan jalan setan pada dirinya sendiri dengan menyempitkan jalan aliran makanan dan minuman. 2. Fungsi puasa adalah menyucikan diri, yaitu jiwa dan rohani dengan menjauh dari dengki, hasud, dan penyakit-penyakit hati lainnya. 3. Puasa berfungsi juga sebagai cahaya. Puasa mampu mendatangkan sinar dan cahaya bagi jiwa seseorang. Biasanya terjadi pada orang-orang yang menjalankan tarekat. Ketika puasa, hal-hal yang tidak bisa terlihat dengan mata batin lama-kelamaan akan terlihat, sebab puasa berfungsi sebagai cahaya bagi mata batin untuk menyingkap hikmah. Hikmah puasa, yaitu salah satunya latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Hikmah puasa salah satunya dapat membantu diri dari dalam mengontrol hawa nafsu. Puasa secara langsung melatih diri dan jiwa dari serangan hawa nafsu. Dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang diharapkan dapat menguasai dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ketika sedang menjalankan ibadah puasa, alangkah baiknya menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal positif yang bermanfaat, yang dapat menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dunia serta akhirat.
Saat diri dapat meninggalkan serangan diri sejenak, saat itulah dapat dikatakan bahwa kita telah mampu mengendalikan jiwa kita sendiri. Dalam hal ini semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Yang kedua yaitu berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Hikmah puasa yang kedua adalah timbulnya kesadaran dan keinginan dari dalam diri untuk merubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam keadaan berpuasa, orang cenderung ingin selalu berbuat baik pada sesama dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah salah satu hikmah puasa yang baik, karena jika kita tidak tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat atau tercela, maka akan menjadi sia-sia pula ibadah yang telah dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyaknya orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Saat puasa sebaiknya sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lakukan hal-hal baik yang sekiranya menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, sebaiknya tinggalkan juga perbuatan-perbuatan negatif seperti ghibah, berbohong, dan hal sia-sia yang lain. Hikmah puasa yang ketiga itu ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Hikmah puasa yang ketiga adalah meningkatkan kepekaan perasaan terhadap orang-orang di sekitar kita yang kurang mampu atau miskin. Ketika berpuasa, orang akan merasakan lapar dan kehausan. Dengan ini, seorang akan merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang miskin, fakir, yang hidupnya penuh kekurangan. Hikmah puasa Ramadan ini membuat kita ikut merasakan penderitaan orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Ketika kita menahan lapar dan haus saat puasa, perasaan ini jugalah yang selalu dirasakan oleh para fakir miskin setiap harinya di luar bulan puasa. Merasakan emosi-emosi seperti ini membuat kita dapat semakin bersimpati dan berempati kepada mereka yang kurang beruntung. Makna spiritual puasa. 1. Makna bertakwa kepada Allah. Selama Ramadan kita lebih menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita dibandingkan bulan-bulan lain. Selama sebulan penuh umat muslim diminta tak hanya menahan lapar dan haus tapi juga jauh dari dosa. Dengan berpuasa membantu umat muslim menjalankan ibadah dengan fokus. 2. Memperkuat hubungan dengan Allah. Selama bulan Ramadan umat muslim diminta untuk memperbanyak ibadah karena ganjarannya akan dilipat gandakan hingga 70 kali atau lebih. Sehingga pada saat Ramadan kaum muslimin dan muslimah mempersemangat untuk mendapatkan hal tersebut dengan banyak beribadah, mulai dari salat tahajud, zikir, tarawih, dan itikaf. Semua hal ini memperkuat hubungan manusia dengan Allah. 3. Melatih kesabaran. Ramadan juga dikenal sebagai bulan kesabaran karena pada selama 30 hari berlatih menahan hawa nafsu, mulai dari sabar menahan lapar, haus, dan emosi negatif. Puasa dan pembentukan insan berkarakter. Puasa yang dikerjakan akan mampu mengantarkan menjadi pribadi yang bertakwa ketika semua aturan yang ada dalam puasa dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Dalam ibadah puasa ada banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya makan sahur. Makan sahur merupakan ibadah sunnah yang memiliki manfaat luar biasa. Dalam makan sahur, ada sebuah komitmen bangun bagi dan melakukan sebuah persiapan untuk menghadapi puasa yang akan dijalankan selama kurang lebih 13 jam lamanya. Dalam ibadah puasa ada kita kenal istilah imsak. Imsak itu berkaitan dengan waktu untuk memulai menahan diri dari makanan dan minum serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Semua orang yang berpuasa harus memperhatikan waktu imsak ini jika ingin puasa yang dikerjakannya mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan bahwa kita juga harus memperhatikan waktu atau disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Kita juga harus mampu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.